Sabuk ikat pinggangmu mana? Ikat pinggang diperlihatkan. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kamu tahu tadi enggak? Nggak dibaca tata tertibnya. Maaf, Kak. Maaf, maaf. Kenapa nggak dipakai itu? Emang iya, ospek itu menyeramkan? Untuk jawabannya, intro dulu. Kata mereka, panitia ospek dan lain-lain, itu mengatakan bahwa marah-marah dan lain-lain itu katanya sifat untuk membentuk disiplinan kalian dalam hal pengenalan kampus. Nah, sebenarnya apa sih pengertian ospek sendiri? Ospek sendiri atau orientasi pengenalan lingkungan kampus itu intinya itu mengenalkan kampus baik dari segi pendidikan, baik segi akademik dan lain-lain. Nah, mungkin di beberapa universitas itu berbeda-beda aja namanya. Kalau di Tera sendiri itu namanya PPLK, kalau di Universitas Lampung itu PKKMB, atau mungkin di UGM itu PPSMB, kemudian ada juga di IPB itu MKPMB dan lain-lain, dan nggak bisa disebutin satu-satu. Sejarah ospek di Indonesia sebenarnya sudah dimulai dari tahun 1900-an pada zaman kolonial Belanda. Nah, waktu zaman kolonial Belanda, namanya itu unscreening di sekolah Stovia atau sekolah kedokteran Bumi Putra. Nah, pada waktu itu mahasiswa yang melakukan ospek, sebut saja ospek ya, itu peraturan begitu ketat, nggak ada namanya perpeloncoan, penggundulan, apalagi pembawaan barang-barang yang aneh-aneh itu kadang-kadang kan, itu nggak ada pada waktu itu. Namun semua itu berubah ketika pemerintah Hindia Belanda itu mulai menginjakkan kaki dari Indonesia dan dimulailah pemerintah Jepang. Nah, pada waktu itu diganti nama sekolah Stovia itu menjadi Ika Daigaku atau sekolah kedokteran yang dipimpin oleh kemiliteran Jepang. Dan ketika ada perubahan pemerintahan, itu mulailah adanya tindak kekerasan yang dilakukan dari pemerintah Jepang, seperti baru ada namanya penggundulan, terus ada kekerasan fisik, terus pokoknya berkaitan dengan hal-hal yang itu segi negatif. Dan lama-kelamaan masyarakat di Indonesia, terutama di mahasiswa ya, mulai merasakan keresahan gitu. Akhirnya ada salah satu pejuang itu bernama Sujatmiko dan kawan-kawannya itu menolak keras namanya perpeloncoan yang dilakukan di Ika Daigatsu. Dan pada saat itu juga mereka Sujatmiko dan kawan-kawannya itu dikeluarkan secara tidak terhormat oleh pemerintah Jepang di sekolah Ika Daigatsu. Ospek sendiri itu sempat hilang pada tahun 1960-an. Itu karena PKI, Partai Komunis Indonesia itu menolak. Terjadi penolakan itu karena PKI menganggap bahwa tradisi yang dilakukan dari pemerintah Hindia Belanda itu harus dibuang dan mulailah tradisi baru. Dan pada saat itu yang sebelumnya dinamakan unscreening atau pelatihan semacamnya itulah, itu diganti menjadi MKT atau masa kebaktian taruna. Namun pergantiannya itu tidak berlangsung lama. Pada tahun 1965 itu terjadi G30 SPKI dan pemerintah menganggap bahwa apapun tradisi yang dilakukan oleh PKI itu harus dihapuskan. Jadi tadinya yang ada MKT atau masa kebaktian taruna itu diganti lagi menjadi MAPRAM atau masa pra bakti mahasiswa. Karena MAPRAM masih banyak indikasi tentang perpeloncoan, pada waktu itu mulailah dari gebrakan Universitas Indonesia itu memulai pada tahun 1980 itu mengganti nama MAPRAM menjadi ospek. Hei bapak, bapak ibu ya. Bang perempuan begitu nyalahin gini ya. Keras dong, keras. Metode dulu. Bapaknya begini, ibunya begini. Coba dong dikayalin sedikit betul atau tidak gitu. Nah,
Yang ini pinter nih, yang ini nih. Ini taruh di sini nih. Hei Bapak Ibu, bagaimana caranya membuat aku lihat yang saya nih, lihat anakku begini, yang ini kalau yang laki gitu, beginilah caranya. Coba ulang bro, begini orang untuk yang dalaman dikit aja. Beginilah caranya. Yang perempuan, beginilah. Uyak aja uyak. Emang maprang begitu dulu. Benar gitu sih. Emang ya ospek tuh melulu masalah marah-marah, perpeloncoan dan lain-lain. Ya enggak juga. Justru di ospek itu kita mulai mengenal namanya fakultas, namanya jurusan, terus juga baru mengenal juga kan istilah-istilah yang mungkin kita nggak pernah dengar sebelumnya kayak SKS, dan KRS, dan juga ketika di ospek itu kita mulailah dikenal-kenalin di kampus ini ada fakultas ini, ada jurusan ini, terus tar dosennya ini, rektornya itu mulai diperkenalkan di ospek. Oke, apa sih konklusinya atau kesimpulan dari inti video kali ini? Yes, dari gua sih santai aja nanggepin ospek ketika mungkin kalian maba atau mahasiswa baru, ketika mau masuk ke suatu perguruan tinggi, santai aja jalannya, nggak usah tertekan amat. Karena pada zaman modern ini, melihat dari sejarah yang udah gue jelasin tadi, sekarang pemerintah udah ikut andil dalam hal ospek. Contohnya, ya mungkin di berbagai perguruan tinggi itu tetap ada namanya ospek, tapi dikurangi dalam hal fisik dan lain-lain. Dan selebihnya ospek itu malah justru di zaman sekarang itu mengasihkan sih, karena kita bisa tahu semua informasi yang ada di kampus tersebut. Itu sih intinya, jangan pernah takut untuk mengikuti ospek dan jangan pernah takut untuk berpendapat. Oke, gitu aja, sekian, gitu aja video dari gua. Kalau misalnya ada kesalahan pembicaraan atau kesalahan cara ngomong gua, itu boleh aja tulis di kolom komentar. Oke, sekian dari video gua. Kalau kalian suka boleh di like, komen, dan share ke teman-temannya. Dan satu lagi, jangan lupa subscribe. Oke, see you next time. Thank you.